Kroos menjelma menjadi gelandang terbaik dunia berkat buah kesabarannya. The Sniper Jerman sempat tersisih dari skuad utama Bayern Munchen saat masih usia belia. Namanya mulai harum setelah Kroos mendapat trofi Piala Dunia bersama timnas Jerman. Carlo Ancelotti berhasil memolesnya hingga menjadi gelandang paling sulit ditaklukkan. Tinta emasnya bersama Real Madrid berhasil dia ukir dengan sangat baik. Namanya bahkan disematkan sebagai salah satu legenda oleh publik Santiago Bernabeu. Bagaimana lonjakan Toni Kroos sehingga menjadi gelandang andalan Real Madrid? Lonjakan karir Toni Kroos. Toni Kroos sudah menunjukkan kepiawaiannya mengolah si kulit bundar sejak usia belia. Pemain berjuluk The German Sniper itu mengawali perjalanan sepak bola dari Akademi Greifswalder. Di sanalah sang ayah mulai menempanya untuk menjadi pemain profesional. Bakatnya mulai tercium Bayern Munchen saat dirinya masih berusia 17 tahun. Bersama di Rotten, Kroos menjadi debutan termuda saat melawan FC Energie Cottbus. Dirinya membawa FC Bayern menang telak dengan 5 gol tanpa balas. Ketatnya persaingan di lini tengah membuat Kroos harus tersisih dan terpaksa dipinjamkan ke Bayer Leverkusen. Kami terkejut ketika Bayern menawarkan Kroos kepada kami dari semua klub. Namun sang pemain mengatakan bahwa dia ingin bergabung dengan kami. Jelas Direktur Olahraga Leverkusen, Rudi Voller. Debut Kroos bersama Leverkusen berakhir pahit setelah takluk 1-0 dari Hannover 96 pada April 2010. Namun, dirinya berhasil mengantar Die Werkself ke final di FB Pokal di musim perdananya. Kroos hanya menjadi cameo dengan tampil selama 5 menit menggantikan Arturo Vidal. Leverkusen harus tumbang di tangan Werder Bremen dengan skor tipis 1-0. Kroos mencatat 13 pertandingan dan mencetak 1 gol di musim perdananya. Musim berikutnya dirinya tampil reguler dengan mencetak 5 gol di 4 laga beruntun. Membuatnya dianugerahi penghargaan Player of the Month bulan Desember 2009. Kroos total mencatat 9 gol dan 12 assist dari 35 pertandingan di musim keduanya bersama Die Werkself. Dirinya dipanggil pulang oleh Bayern Munchen di musim panas 2010. Kroos menjalani debut pertama di periode keduanya bersama Bayern Munchen pada 16 Agustus 2010. Saat itu Die Rotten berhadapan dengan Germany Swindek di putaran pertama di FB Pokal. Di musim berikutnya yakni musim 2011-2012, Kroos dipasangkan bermain dengan Bastian Schweinsteiger dan Javi Garcia. Ketiganya menjadi trio lini tengah terbaik di Bundesliga saat itu. The German Sniper berhasil membawa di Bayern mencapai final Liga Champions 2011-2012. Namun Bayern gagal meraih gelar setelah ditumbangkan Chelsea di depan pendukungnya sendiri. Lesatan karir Kroos semakin terbuka lebar setelah Pep Guardiola datang. Manajer berkepala pelontos itu menggantikan posisi Jupp Heynckes sebagai pelatih kepala di Rotten. Tinta emas Toni Kroos. Performa ciamiknya bersama Bayern Munchen menarik perhatian Joachim Löw dan membawanya ke Piala Dunia 2014 di Brazil. Der Panzer pun menjadi jawara dengan mengangkat gelar juara keempat. Ini menjadi gelar pertama Piala Dunia Kroos sepanjang karirnya. Di perhelatan tersebut, Kroos menjadi pemain kontribusi dengan mencetak 2 gol dan 1 assist melawan sang tuan rumah Brazil. Pasca juara, Kroos bergabung ke Real Madrid pada tahun 2014 seharga 25 juta euro. Dirinya mengungkapkan jika hadirnya Pep Guardiola jadi alasannya pergi. Saya suka bermain untuknya. Tentu saja saya bisa memperbarui kontrak di Bayern. Tapi saya rasa itu bukan ide yang baik jika kamu bertahan hanya karena pelatih. Namun, Kroos membantah statement liar yang beredar di sosial media. Keputusan saya bersifat independen. Jawabannya sangat sederhana. Alasan saya ingin bermain di sini adalah karena Real Madrid. Saya tidak punya masalah dengan Guardiola. Keputusan saya tidak ada hubungannya dengan pelatih. Kedatangan Kroos disambut dengan baik oleh para pemain dan penggemar Real Madrid. Tidak terkecuali Gareth Bale yang mengucapkan selamat datang kepada Kroos. Selamat datang ke klub Toni Kroos dan selamat telah memenangkan Piala Dunia. Toni Kroos mendapat kesempatan debut bersama Real Madrid di laga UEFA Super Cup melawan Sevilla. Di laga itu, Carlo Ancelotti menurunkannya sejak menit awal pertandingan. Bermain di posisi holding midfielder, dirinya ditemani oleh Luka Modric dan Asier Illarramendi di lini tengah. Tidak ada demam panggung di laga pertamanya bersama Los Blancos. Pemain kelahiran Greifswald ini tampil solid dengan akurasi umpan sebesar 95% dari 73 operan. Kroos mengantarkan El Real menebas Sevilla dengan skor 2-0 di akhir laga. Don Carlo memberinya pujian karena telah tampil apik di laga debut. Toni tampil sempurna.
Dirinya bermain gesit di lini tengah dan semua yang dilakukannya sangat bersih, ujar Ancelotti. Setelah mencatat debutnya, Kroos akhirnya mengemas gol pertamanya untuk El Real. Berjumpa Rayo Vallecano, dirinya mencetak gol indah dari luar kotak penalti. Menerima umpan dari Cristiano Ronaldo, Kroos menyasar sudut kiri gawang layaknya seorang sniper. Tendangan kerasnya melesat rendah dengan presisi tinggi ke pojok gawang Christian Dario. Penampilan briliannya di laga kontra Vallecano membuat Ancelotti terkejut. Dirinya menganggap Kroos layak dilabeli sebagai pemain terbaik di laga tersebut. Kroos adalah pemain terbaik di pertandingan itu. Dirinya bahkan mengemas gol perdananya. Saya terkejut karena dia bermain di level yang sangat tinggi. Dia punya kebebasan untuk menyerang. Ketika dia menyerang, Modric bertahan. Keduanya bermain sangat bagus. Komentar Ancelotti usai laga. Di musim perdananya, Kroos langsung tampil reguler dimainkan bersama Luka Modric. Namun, Kroos belum mampu mempersembahkan trofi La Liga dan Liga Champions di musim pertamanya. El Real harus rela dipecundangi FC Barcelona dalam perebutan gelar Liga. Los Blancos juga gagal meraih trofi si kuping besar secara beruntun setelah kandas di semifinal. Skuad asuhan Ancelotti tumbang di tangan Juventus dengan agregat 3-2. Lesatan karirnya di Real Madrid muncul ketika Zinedine Zidane masuk sebagai pelatih anyar. Zizou mematenkan duet Kroos dan Modric dengan hadirnya Casemiro yang kembali dari FC Porto. Tridente ini langsung menjadi andalan Zidane menguasai Liga Champions 3 musim beruntun. Kroos dengan ketenangan dan permainannya yang elegan menjadi metronom di lini tengah. Dirinya bekerja dalam sunyi, seolah-olah kontribusinya seringkali luput untuk disorot. Dirinya dijuluki Silent Galactico oleh Richard Fitzpatrick, penulis buku El Clasico Football Greatest Rivalry. Sementara Modric bermain dinamis dengan umpan-umpan ajaibnya mampu menghidupkan permainan El Real. Lalu Casemiro melengkapi keduanya dengan permainan keras serta lugas. Dirinya bertugas menjagal setiap bahaya yang memasuki lini tengah Los Blancos. Bersama Casemiro dan Modric, Kroos berhasil meraih 14 trofi bergengsi di Real Madrid. Zidane memuji ketiganya sebagai nyawa permainan Los Blancos dengan kontribusi luar biasa. Dua gelandang kami, Luka dan Toni, sangat fenomenal. Ditambah dengan Casemiro yang dapat diandalkan untuk mencetak gol. Kami jadi punya variasi permainan yang lebih beragam, ujar Zidane. Menjadi legenda Los Blancos. Zinedine Zidane harus angkat kaki dari Santiago Bernabeu pada akhir musim 2017-2018. Setelah Zizou pergi, nasib Toni Kroos bersama Los Blancos masih sulit digeser. Kroos tetap tampil brilian meski El Real sedang inkonsisten di musim 2018-2019 saat diasuh Julian Lopetegui. Dirinya tetap bersinar terang dengan statistik impresifnya. Dilansir dari WhoScored, dirinya mencatat 93,2% akurasi umpan dari 74 umpan per laga. Di musim berikutnya, Kroos tampil lebih solid dengan akurasi umpan sukses mencapai 93,5%. Kroos lebih unggul dari gelandang top lainnya seperti Sergio Busquets. Mantan pemain FC Barcelona ini hanya menorehkan 89,9% akurasi umpan sukses. Kroos juga mengemas 353 umpan lambung terukur, sementara Busquets mencatat 176 umpan lambung sukses. Di musim tersebut, Kroos menorehkan 6 gol dan 9 assist. Karir cemerlang Kroos di Real Madrid tidak terjadi saat membela panji timnas Jerman. Dirinya memutuskan gantung sepatu dari timnas setelah Der Panzer gagal di Piala Eropa 2020. Kroos dituduh sebagai biang keladi kekalahan Jerman dari Inggris dengan skor 2-0. Legenda Jerman bernama Uli Hoeneß menuduh Kroos sudah tidak layak membela Der Panzer. Saya sangat menyukai Kroos, dia bermain dengan penampilan kelas dunia. Tapi gaya permainannya sudah ketinggalan zaman. Kroos tidak lagi cocok dengan sepak bola modern lewat gaya umpan horizontalnya, tegas Hoeneß. Carlo Ancelotti kembali melatih Real Madrid di musim 2021-2022 menggantikan Zinedine Zidane. Peran Toni Kroos, Luka Modric, serta Casemiro masih menjadi tumpuan Don Carlo di lini tengah. Lini tengah Real Madrid bahkan lebih stabil di periode kedua Ancelotti. Di Liga Champions, El Real kembali menunjukkan kedikdayaannya dengan melibas lawan-lawan berat. Paris Saint-Germain, Chelsea, hingga Manchester City berhasil dilibas Los Blancos. Kroos bahkan punya peran penting dengan membantu Ancelotti saat menghadapi The Citizens.
Dirinya menyarankan sang pelatih untuk menarik keluar Modric dan Casemiro. Don Carlo menerima saran tersebut dengan memasukkan Marco Asensio dan Eduardo Camavinga. Hasilnya, El Real bisa mencetak 2 gol berkat kontribusi dari keduanya. Taktik cerdas serta mental baja membuat El Real bisa mencapai partai puncak menghadapi Liverpool. Jamie Carragher sempat meremehkan Real Madrid yang dianggapnya terlalu beruntung. Real Madrid akan kesulitan di laga final nanti. Mereka tidak punya peluang melawan Liverpool. Tidak ada peluang untuk menang, ujar Carragher dengan percaya diri. Gary Neville justru bilang Real Madrid lebih unggul akibat lini tengah yang superior. Pundit Sky Sports ini menyorot peran krusial trio Kroos, Modric, dan Casemiro. Real Madrid bisa terus comeback di Liga Champions karena lini tengah yang solid. Peran gelandang senior seperti Kroos, Modric, dan Casemiro sangat vital. Balas Neville pada Carragher. Los Merengues akhirnya menumbangkan pasukan The Cop dengan skor tipis 0-1. Hasil ini membuat El Real berhasil menggondol trofi si kuping besar ke-14-nya. Kisah Toni Kroos bersama Real Madrid sempat diisukan akan segera berakhir. Sang pemain santer dikabarkan bakal dilepas demi memuluskan regenerasi permainan Los Blancos. Gelandang muda seperti Federico Valverde, Eduardo Camavinga, serta Aurelien Tchouaméni telah disiapkan. Kroos diprediksi bakal disingkirkan secara perlahan dari starting line-up. Namun kecintaannya pada Real Madrid membuatnya teguh untuk bertahan. Kroos memilih untuk memperpanjang masa baktinya bersama El Real selama 1 tahun. Mantan pemain Bayer Leverkusen ini menepati janjinya untuk mencoba pensiun di Los Blancos. Kroos merasa fisiknya masih sangat kuat untuk melanjutkan karir bersama El Real. Saya sangat baik, secara fisik saya masih sanggup. Saya sangat tenang dengan situasi kontrak baru saya. Saya akan pensiun di sini, namun saya tidak tahu kapan waktu yang tepat untuk pensiun, jawab Kroos. Di musim ini sang pemain harus bersabar untuk menembus starting line-up. Carlo Ancelotti menjalankan skema barunya demi memaksimalkan peran Jude Bellingham. Kroos harus bergantian dengan Modric untuk tampil memimpin lini tengah Los Blancos. Dirinya baru mengemas 449 menit di La Liga musim ini, dengan rincian 9 penampilan. Don Carlo sendiri mengaku harus meminggirkan gelandang veteran seperti Kroos dan Modric. Alasannya untuk menyiapkan kesuksesan jangka panjang di masa depan. Sekarang waktunya melakukan transisi di skuad. Semua pemain harus paham, para pemain veteran harus mengerti. Ini penting demi kesuksesan Real Madrid di masa depan. Tidak diragukan lagi, Kroos dan Modric masih bisa bermain bersama, tegas Ancelotti. Dengan berubahnya peran Toni Kroos, apakah dirinya akan terus bertahan membela panji kebanggaan Real Madrid?